Heuristik kelima adalah pencegahan error atau error prevention. Kasus error atau bug sering kali ditemukan saat penggunaan sistem dan kondisi ini tidak dapat dihindari. Namun dengan desain yang baik, hal tersebut dapat mencegah pengguna melakukan kesalahan. Contohnya adalah saat membuat tweet di Twitter. Twitter memiliki batasan karakter untuk tweets-nya. Dengan adanya sebuah fitur countdown karakter, pengguna dapat menghindari kemungkinan membuat tweet yang terlalu panjang. Tanpa adanya fitur ini, karakter tidak dihitung dan pengguna dapat melebihi batasan dan perlu mengulangi dan menyusun tweetnya lagi. Pengguna pun perlu menghitung karakternya sendiri dan mencoba untuk melebihi batasan tanpa bantuan dari fitur countdown. Contoh lainnya adalah confirmation page yang biasanya ada sebelum transaksi pada website atau aplikasi yang dapat mengurangi kesalahan transaksi atau input informasi yang dilakukan pengguna. Confirmation page ini juga biasanya sering kita temukan saat kita order GoFood atau Shopee Food atau check out saat berbelanja di produk-produk seperti Zalora, Shopee, dan produk digital lainnya. Heuristik keenam adalah recognition rather than recall. Daripada kita memaksa user untuk mengingat, lebih baik kita membuat mereka mengenali sistem. Agar pengguna tidak mudah bingung, rancangan dan arsitektur informasi perlu mempunyai pola atau pattern. Contohnya adalah produk-produk dari Adobe Creative Suite. Jika Anda lihat antarmuka Photoshop, Lightroom, Illustrator, dan bahkan Dreamweaver, mereka mempunyai warna dan pola desain yang sama. Navigasi mereka pun dirancang sedemikian rupa supaya mengadakan familiaritas dari user satu produk ke produk lainnya. Maka dari itu, biasanya produk Lightroom atau pengguna yang menggunakan produk Lightroom biasanya dapat menggunakan produk-produk lainnya yang diterbitkan oleh Adobe Creative Suite. Heuristik ketujuh adalah flexibility dan efficiency of use atau fleksibilitas dan efisiensi kegunaan. Jadi sebagai praktisi UX, kita perlu mendesain sistem yang memberi keleluasaan dan memberi alternatif aksi yang mengakomodir kedua tipe pengguna. Kedua tipe pengguna ini adalah pengguna pemula dan pengguna ahli. Contohnya, pengguna ahli akan bekerja dengan menggunakan shortcut Ctrl+S untuk menyimpan file. Sedangkan pengguna pemula akan perlu menavigasi editor tersebut, mengklik file, dan menyimpan file dengan mengklik button Save. Heuristik ke-8 adalah Aesthetic and Minimalist Design atau desain estetik dan minimalis. Tampilan tidak perlu dipenuhi dengan informasi yang tidak relevan. Keberadaan informasi yang tidak relevan akan bersaing dan mengganggu informasi yang penting. Oleh karena itu, hal-hal seperti pemilihan warna, penempatan posisi yang tepat, perlu diperhatikan baik-baik saat merancang sebuah produk. Heuristik ke-9 adalah Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors, atau membantu pengguna mengenali, mendiagnosis, dan pulih dari error. Pesan error perlu ditulis dalam bahasa yang sederhana, menunjukkan masalahnya, dan kemudian memberi saran untuk solusinya. Contohnya, saat kita melakukan registrasi akun pada sebuah software. Ketika salah dalam mengisi formulir registrasi, contoh email yang tidak dapat ditemukan, atau password yang perlu karakter lain, atau karakter numerik, sistem perlu menunjukkan kesalahan tersebut dengan memberikan saran untuk menanggulangi error. Heuristik yang terakhir adalah Help and Documentation, atau bantuan dan dokumentasi. Desain perlu memiliki dokumentasi yang relevan dan feature help yang tepat, sehingga user dapat mempelajari produk dan penggunaannya dengan baik. Meskipun lebih baik jika sistem dapat digunakan tanpa adanya dokumentasi, dokumentasi tetap diperlukan saat pengguna membutuhkan bantuan. Informasi berbentuk dokumentasi ini harus mudah dicari, berfokus pada tujuan pengguna, dan memiliki daftar langkah konkret yang dapat menyelesaikan masalah pengguna. Pada situs-situs umumnya, kita dapat menemukan dokumentasi atau bantuan pada laman FAQ atau Frequently Asked Questions, di mana website tersebut atau produk tersebut telah mengkonsolidasi pertanyaan-pertanyaan yang sering dikemukakan oleh user
dan memberikan jawabannya. Sedikit wawasan tentang 10 heuristik ini, pada saat pembuatannya, Jacob Nielsen bekerja sama dengan Rolf Molich dan mendasarkan heuristik ini dari analisis faktor 249 masalah kegunaan yang menghasilkan set heuristik yang telah direvisi. Nah, 10 heuristik ini masih relevan sampai sekarang dan tidak berubah sejak 1994. Ketika sesuatu tetap benar selama 26 tahun, kemungkinan akan tetap benar di masa depan dan berlaku untuk antarmuka pengguna generasi mendatang juga.